Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi eh, sebenarnya nggak pingin buat video ya, karena habis penuh. Tapi ya barusan ada menarik ya, ada orang yang dulunya member termasuk senior di LDIC katanya. Yang menarik adalah karena dia sekarang wes bener-bener gak peduli soal oli. Dari asalnya sangat-sangat memperhatikan soal oli ya. Sekarang jadi gak peduli soal oli. Ini mengingatkan editor sama siapa ya? Seorang blogger, seorang vlogger juga yang dulu aktif di grup oli, yang kalau nggak salah dulu motornya Vario, yang Varionya bermasalah dipelihara terus si masnya ini memilih untuk daripada mencoba mempertahankan motor yang selalu banyak masalahnya ini, ganti aja, jual motor bebas sudah. Dia tentu gantinya Yamaha. Ceritanya mirip itu, tapi yang ini dia anti soal oli, gak peduli olinya apa. Kalau ada masalah apa-apa, solusinya adalah bukan nyari penyebab dari sisi olinya, tapi langsung ganti mobil, ganti motor. Jadi kalau ada apa-apa, jangan cari dari oli lagi, langsung ganti dah kendaraannya. Nah ini menarik ya, karena dia ini pernah senior di grup oli besar LDIC. Terus itu videonya di Kupas 2 ya, video Kupas 2 bahas apa wis mau. Lali judulnya video nih. Oh ya, yang soal long drain. Jadi video soal ya sekarang ini long drain sudah nggak relevan, kira-kira kayak gitulah. Lali aku judulnya. Dia komentar panjang karena merasa kasihan ya, karena merasa penulis ini, dia ngomongnya penulis, mungkin karena video itu masih ngomong penulis, sekarang ngomongnya editor ya. Jadi merasa penulis ini mengejar sesuatu yang semu. Dia anggap apa yang editor lakukan ini nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, karena semua adalah spekulasi yang nggak ada hasilnya. Ya karena dia dari grup oli, ya tetap saya ngeyel apa yang editor omongkan, gak direken belas. Ngomong soal oli mobil itu beda ya. Dia pakainya mobil super 10 W40 yang tentu sudah buatan federal. Dia ganti 5.000 untuk mobil, 2.000 3.000 untuk motor. Ya standar ya. Walau sudah keluar dari LDIC masih standar aja, masih ya pakai patokan seperti itu. Jadi kalau oli mineral segini, semi sintetis segini, full sintetis segini, masih pakai patokan itu. Cuma yang beda adalah dia itu sekarang benar-benar mengacu pada referensi. Jadi kebetulan ada Lubrication Explain, channelnya YouTube Lubrication Explain, channelnya YouTube Motor Oil Geek, Black Junior ya. Terus sama dia pakai sumber dari Noria. Ya entah berapa banyak konten yang sudah dia lihat ya. Tapi ya kalau sudah pakai acuan itu minim ada perkembangan lah dari asalnya dari LDIC. Kalau di LDIC itu rasanya ilmu-ilmunya Lubrication Explain, ilmu-ilmunya Noria, ilmu-ilmunya Lake Junior, The Motor Oil Geek, kemungkinan besar banyak yang dibantah ya.
Ya menarik lah ya. Kenapa? Karena dulu getol sekali soal oli. Setelah keluar dari grup oli, hasilnya adalah jadi anti soal bahas oli. Wah, ekstrim ya. Ekstrim ya. Dari asalnya yang ya perhatian betul soal oli, jadi nggak peduli soal oli. Jadi dia ngomong sekarang nggak peduli API, nggak peduli sertifikasi. Yang penting cari oli yang mereknya terkenal, yang ya terpercaya gitu ya, merek lokal, yang penting mereknya api, mereknya ternama, buatan lokal, merek ternama. Nah, sayangnya ini masih merupakan cerminan dari LDIC ya. Jadi walau dia sudah keluar dari LDIC, pendapat kolot LDIC-nya masih dipegang terus. Jadi dia berpendapat seperti itu karena merasa semua oli sama saja. Mungkin dia masih membedakan antara yang semi sintetik dengan mineral. Mungkin dia masih membedakan antara yang sintetik full dengan yang semi sintetik. Tapi ada satu hal ya yang pasti dia itu masih mempercayai sampai sekarang adalah semua oli sama saja. Jadi kalau mereknya ternama, walau itu buatan lokal, pasti bagus. Itu sudah pendapat yang salah. Dia juga ngomong soal harga. Jadi rupanya itu dia ya masih karakternya orang LDIC juga. Cari oli nggak berani beli yang murah, nggak berani oli yang misalnya 30.000 atau ya sekarang wis ono ya, karena harga oli Varia Tradingku naik semua jadi di atas 40.000 ya. Tapi dia tetap ngomongnya adalah oli yang minim harganya segitu, minim harga 65. Jadi dia masih memperhatikan harga, masih memperhatikan merek ternama. Dan rupanya dia kayaknya percaya bahwa kalau sama-sama merek ternama pasti hasilnya bagus. Nah kalau yang ngikuti channel ini, yang sering nonton video, sering kan dengar editor ngomong soal ya, kualitas oli itu sekarang banyak yang buruk. Jadi merek-merek ternama itu tidak menjamin kualitas olinya bagus. Kita harus memperhatikan pabrik yang membuatnya siapa. Dari pabrik yang sama pun nggak semua olinya bagus, ada yang buruk. Dan ini juga sayangnya jadi berubah lambat laun, banyak oli berubah jadi buruk. Oli Pertamina dulu oke, tapi ya update terakhir jadi nggak oke, jadi buruk. Dan sayangnya si masnya ini kayaknya nggak sadar bahwa oli sekarang kualitasnya makin turun. Dan ya dia berpendapat bahwa kalau ada masalah pada kendaraan, nggak akan nyalahkan oli, mending ganti kendaraannya saja. Ya apa ya? Kalau sekarang ini apa yang editor lakukan itu adalah nyoba banyak oli. Dari nyoba banyak oli itu editor tahu bahwa kualitas oli itu nggak sama. Satu merek ada yang bagus, ada yang jelek. Ada juga merek yang isinya jelek semua. Ada merek yang yo cukupan bagus di produk yang tersedia dia. Tapi kebanyakan adalah jelek. Dari nyoba itu jadi tahu. Dan harapan editor itu kalau nyoba, orang lain juga jadi nggak perlu nyoba lagi ya. Oleh karena itu editor sangat prihatin ketika ada yang ngomong oli ini bagus karena sesuatu yang nggak jelas. Jadi yang namanya uji oli itu kan parameternya macam-macam.
Tapi ketika ngomong, oh saya enak, oh sanu, gitu ya. Ya jadi prihatin gitu loh ya. Juga ada yang kalau ada masalah apa di mesin nggak ngecek apakah itu karena olinya atau enggak. Terutama adalah soal aus ya. Kalau sampai bearing oblak, templar itu bunyi, lotakan, mungkin juga termasuk tensioner, olinya nggak dicek, nggak dilacak olinya, jadinya ya cepat jadi rusak. Walau sudah diganti, balik cepat rusak lagi. Nah, anjuran si masnya yang ya mending ganti motor, mending ganti mobil, ini rasanya makin nggak berlaku ya. Karena mesin sekarang ini sangat-sangat kejam terhadap oli, mau yang motor, mau yang mobil. Mobil kompresinya makin lama makin tinggi, yang artinya suhu mesin makin panas, yang artinya membuat oli lebih rentan rusak. Jadi kualitas oli sangat menentukan. Yang di motor juga sama, kompresi makin tinggi. Jadi kayak NMAX ini yang versi old piro 10,5 banding 1, yang baru sudah 11,5 banding 1, yang PCX bahkan sudah 12,0 banding 1. Ya mungkin ada beberapa cara untuk membuat ya mesin lebih aman. Seperti misalnya pakai kecerutan. Sistem kecerutan ini ada beberapa motor jadul yang sudah pakai, sekarang balik lagi. Jadi belakangnya pistonnya PCX 160 dikeceruti oli. Oli disemprotkan di permukaan belakang piston. Nah, apa permukaan belakang piston itu dingin ya? Hah? Soalnya ada beberapa orang yang ngomong di mesin itu nggak ada bagian yang panas, dingin semua. Oli diuji panas itu nggak relevan, goblok. Nah, kalau yang model PCX itu gimana? Oli loh disemprotkan langsung ke belakangnya permukaan piston, adem dah. Jadi motor makin lama makin tinggi kebutuhan terhadap oli yang bagus. Mobil juga sudah sama. Bahkan kalau nggak salah mobil Mazda itu kompresinya 14 banding 1. Kalau Mazda ada teknik di knalpotnya sehingga udara gas buang itu jadi lebih cepat kebuang. Yo entah apakah ini lebih baik atau enggak ya, karena sen dikejar kompresi ini. Karena kalau udara knalpot diloloskan ya otomatis terutama tarikan bawah itu jadi berkurang mesti nih ya. Ya anehnya juga sekarang mesin-mesin motor, mesin-mesin mobil difokuskannya di RPM tinggi, tapi pinginnya irit, atau gak masuk akal ya. Padahal mobilnya mobil cc kecil, motornya motor cc kecil, tapi RPM juga tinggi. Kalau di India sana masih ada motor-motor yang RPM-nya direndahkan, kayak motor Royal, tapi dimodif dikit bisa 60 km per liter realnya. Dites pakai kantong plastik, ya maklum orang India ya, ngetesin kayak kantong plastik. 350 cc bisa 60 km per liter, kayak gitu Royal Enfield. Nah, karena mesin makin ekstrim ya kebutuhan oli jadi makin tinggi juga. Tapi yang terjadi adalah sekarang yang namanya sintetik itu jadi nggak jelas.
oli-oli yang bahannya bukan PAO pun disebut sintetik. Dari sisi kualitas juga, masa ya oli dipanasi jadi cepat jadi hitam gitu ya. Kelihatan dibanding dengan sama-sama olinya. Oli sintetik jadul itu kan biasanya wis jadi warna gelap ya. Tapi ketika uji pemanasan, kelihatan sekali oli modern ya dibandingkan dengan oli full sintetik lama yang masih PAO murni, PAO yang tahan panas. Apa jenisnya? CPAO kalau nggak salah, C kecil, PAO besar. Kalau yang sekarang kalau nggak salah MPAO, M-nya kecil, PAO-nya besar. Nah, tapi yang jelas oli-oli sekarang ketika dibandingkan dengan oli full sintetik masa lalu, padahal oli masa lalunya wis berubah gelap karena ya umur, karena sudah teroxidasi. Tapi ketika dipanasi langsung kelihatan yang baru olinya langsung cepet jadi hitam. Kita nggak ngomong minyak goreng ya, karena minyak goreng sudah beda level soal itu. Tapi kita ngomong sama-sama oli kemasan jadul. Ada beberapa oli yang udah editor coba, yang oli masa lalunya. Ada Castrol GPS, ada FK, ada Amsoil, ada Redline ya. Oli-oli tersebut nggak cepat jadi hitam. Tapi oli-oli sekarang full sintetik sekarang yang dari Idemitsu, Nippon Oil, Shell, Castrol, terus kebanyakan oli modern lah. Kalau full sintetik cepat jadi hitam. Oh iya, Pacific Lubritama, Nusaraya Putra Mandiri juga untuk perlu disebut ya. Jadi ketika diomongi apa yang editor lakukan ini sia-sia, ya nggak setuju sih. Karena menurut editor ada gunanya, ada manfaatnya untuk belajar soal oli. Yang penting belajarnya adalah dengan cara yang konsisten hasilnya. Yang dicoba 2 kali hasilnya pasti sama. Dan ya menurut editor ini, apa yang editor lakukan ini sudah konsisten. Nyoba oli Shell pasti umurnya pendek. Nyoba olinya Nusaraya pasti umurnya pendek. Nyoba olinya Pacific Lubritama umurnya pendek, cepat hitam, dan seterusnya. Ketika nyoba oli juga editor biasanya melakukan perbandingan. Beli Repsol yang versi harga 150.000 dengan yang piro 50 berapa ribu. Terakhir oli Motul yang Ultra Scooter, terus Ultra Scooter apa? GP Matic dengan GP Ultimate. Terus yang harga mahalannya ada yang 7.100. Cobanya waktunya cukup berdekatan. Dan ya memang yang mahal itu agak lebih baik. Tapi masih nggak baik. Sayangnya begitu. Ya, tapi itu harus ada eksperimen yang konsisten. Kalau kita coba lagi hasilnya tetap sama. Editor yakin editornya Pak Motul lagi hasilnya tetap sama, nggak akan berubah. Untuk menunjukkan kemampuan oli juga editor usahakan melakukan 0-100. Jadi setiap ganti oli, ketika olinya masih sip, diusahakan melakukan 0-100. Ya kalau dulu dilakukan sorenya bisa, kalau sekarang editor usahakan pagi ketika habis ganti oli itu sudah melakukan 0-100. Karena ya ternyata cukup banyak oli-oli yang setelah dipakai 20 km kemampuan turun drastis. Nah kalau olinya kayak gitu ya opo kan, mau nggak mau ya ujinya harus cepet. Kayak gak ngono ketika diuji sudah turun kemampuannya. Nah si masnya itu kan pakai 10W40 ya. 10W40 ini merupakan salah satu pahamnya ya, salah satu aliran kepercayaan di LDIC juga. Dipercaya oli 10W40 itu termasuk ideal mungkin ya. Kalau 5W30, 0W20 mungkin ada yang nggak setuju, oh terlalu encer gitu ya. Tapi dianggap 20W50 adalah oli yang nggak bagus, terlalu kental gitu ya. Gak nyoba. Oh ya.
Editor sendiri pengalaman oli-oli 10W40 nya pabrikan kebanyakan itu buruk. Nggak berarti yang 20W50 nggak buruk. Ono sing podo parah. Oli 20W50 serasa 10W40 ada. Bahkan diuji yang ya standar. Uji standar lab atau karya ilmiah atau tugas akhir. Yaitu kekentalan pakai uji bola jatuh. Ada oli 20W50 yang kekentalannya kayak 10W40. Boh lali sing di ono kan ya. Itu uji editor lakukan. Kalau uji panas banyak yang menentang. Nah, uji 0-100 bagaimana? Motor sama. Bensin selalu pertalite. 0-100 di tempat yang yo editor usahakan sama. Dan yang terjadi adalah oli 10W40 alon. Jadi pakai oli 10W40 top speednya 0-100 nya kalah bagus dengan pakai 20W50. Nah itu ya apa itu fakta lapangan yang kalau orang LDC nggak bakal mengakui. Kenapa? Karena nggak pakai alat yang tersertifikasi, nggak pakai alat sing ono SN ini misalnya, karena nggak pakai alat lab yang beneran, dianggap itu nggak ilmiah. Padahal yang namanya ilmiah sumbernya adalah konsistensi. Ya makanya apa yang editor lakukan dianggap sia-sia, dianggap menghayal, dianggap spekulasi, karena dia rupanya sampai sekarang nggak mengakui uji ilmiah itu seperti apa. Jadi uji-uji yang yo kayak nggak pakai alat-alat mahal, nggak pakai baju lab, nggak disertai dengan harga mahal saat ujinya, dianggap bukan uji yang valid gitu ya. Tapi ya mereka juga nggak sadar bahwa uji-uji yang mereka tawarkan yang namanya uji lab itu adalah uji yang nggak valid juga. Kenapa nggak valid? Karena yang namanya uji itu dilakukan harus bisa memberikan hasil yang konsisten. Sementara uji yang sering dipamerkan itu adalah uji yang nggak konsisten. Uji apa itu? Uji partikel. Uji partikel itu kan nggak konsisten. Hasil bisa naik turun. Dan yang namanya uji partikel itu dilakukannya sebenarnya ya banyak. Nggak cuma sekali. Habis dipakai, terus sudah waktunya ganti oli, terus kirim samplingnya diuji. Itu adalah cara yang salah. Cara yang benar adalah misalnya ganti olinya tiap 5.000 km, maka tiap 1.000 km itu dikirim olinya ke lab. Dan ujinya harusnya bukan cuma uji partikel tok, tapi ada uji kekentalan. Yang lebih penting lagi uji oksidasi, uji TBN, TAN, uji apa? ATHS, uji oksidasi wis termasuk ya. Yang kalau uji itu dilakukan secara lengkap, setiap ujinya itu bisa lebih dari 1 juta atau mungkin lebih dari 5 juta kalau betul-betul lengkap. Di Indonesia juga nggak ada yang namanya uji kayak yang dilakukan motor Ilgik, uji KRL namanya kalau yang dia sebut. Tapi sebenarnya yang dibutuhkan adalah uji shear stability. Itu nggak ada. Jadi ketika orang ngomong, wah udah diuji lab hasilnya bagus, itu kebanyakan ngomong kosong. Ya sudah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.